Cukra manis condro selo, klebu ari kang wigati, tumrape warga sadesa, suruh ingkang amastani. Desa Suruh, salah satu desa yang terletak di Kabupaten Trenggalek dengan wilayahnya yang cukup luas dan kaya akan potensi alam, menjadikan masyarakatnya hidup rukun, saling membantu, dan menjunjung tinggi semangat gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan, Kepala Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek. Untuk jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan itu sekitar 4.821 jiwa. Untuk kewilayahan, Desa Suruh terdiri dari 4 kadusunan, Dusun Panjen, Dusun Jatirejo, Dusun Krajan, dan Dusun Gading. Kemudian untuk jumlah RW ada 11 RW, kemudian untuk jumlah RT-nya terdiri dari 31 RT. Untuk fasilitas umum, Desa Suruh ada lapangan desa, ada 2 lokasi, kemudian ada juga rest area, ada 2 lokasi, kemudian ada ruang terbuka hijau, ada 1 lokasi, kemudian kalau memang pasar itu masuk, ada pasar desa, 1 lokasi. Dengan sumber daya alam yang melimpah, serta masyarakat yang hidup rukun, Desa Suruh menjadi contoh desa yang aktif, produktif, dan terus berkembang di berbagai sektor. Kalau mata pencarian secara umum buruh tani, artinya ya lahannya tidak petani tapi lahannya tidak begitu luas, jadi ya petani penggarap. Dari sektor ekonomi, masyarakat Desa Suruh mayoritas bekerja sebagai petani dan peternak, dengan salah satu potensi unggulannya yaitu perkebunan kakao yang berada di Dusun Gading dengan hasil panen yang cukup menjanjikan setiap tahunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Musojo, bertempat tinggal di Dusun Gading, RT 30, RW 11, Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek. Mau naik. Dulu awalnya tanah di Dusun Gading, Desa Suruh, hampir keseluruhan satu desa, itu gersang, tandus sekali. Kalau musim kemarau sangat kurang air karena ya sumber kurang baik. Antara saya tahun 1960 saya pergi merantau ke Lampung untuk mencari informasi apa cocoknya tanah kediaman saya itu, tanaman apa yang cocok untuk ditanam dan bisa menghasilkan dengan baik. Akhirnya di Lampung Tengah saya menjumpai kebun kakao seluas 5 hektar di Seputih Banyak. Itu saya cari siapa yang punya, sampai ketemu
dan disitulah saya belajar minta penjelasan dari bapak yang menanam kakao itu. Setelah umur 2,5 tahun, bahkan ya lama-kelamaan sudah 3 tahun semua sudah berbuah, itu saya bisa mewujudkan tanaman saya itu bisa menarik kepada orang-orang yang tadinya tidak mau menanam itu, karena saya sudah bisa menunjukkan tanaman kakao yang untuk ditanam di masyarakat itu saya betul-betul sudah bisa menghasilkan dengan baik. Banyak peningkatan sekali daripada tanaman musiman seperti zaman dulu waktu belum ada kakao. Setelah ada kakao banyak hasilnya, saya sangat semangat. Asal-usul sejarah nama Desa Suruh masih dijaga dan terus berkembang di tengah masyarakat. Salah satunya melalui Punden Mbah Budo, tokoh yang diyakini sebagai pendiri desa. Untuk riwayat desa ini dimulai dari buku sejarah Babat Pacitan yang dikarang oleh Ngabei dari Jawa Tengah yang pada tahun 1400 itu terjadi perang besar antara Demak dan Mojopahit. Mojopahit kalah, prajuritnya Mojopahit bubar mengungsi ke segala penjuru, dan kebetulan ada yang sampai di sini yang dulu masih berupa hutan belantara, belum ada penduduknya, yang bernama Mbah Panoyo. Jadi Pak Panoyo itu pelarian mencari keselamatan prajurit dari Mojopahit karena Mojopahit itu kalah dengan Demak. Di sini membuka hutan Babat Alas yang belum ada namanya, nama desa, nama daerah belum ada. Lama-lama Mbah Panoyo menjadi terkenal di daerah sini, terus membuat padepokan, padusunan di sini. Akhirnya terkenal dari daerah-daerah lain karena Mbah Panoyo suatu prajurit yang dugdeng sama lajeng, digdoyo, tantedas Bapak Praning Gurindo dibedil mencen, ditumbak laka-laka. Akhirnya Mbah Panoyo sangat terkenal di sini dan selalu dimintai bantuan untuk memberantas rusuh di daerah sana-sana. Akhirnya Mbah Panoyo menjadi orang yang terkenal dan disebut menjadi orang Suruhan. Dan oleh karena itu, karena menjadi Suruhan, Mbah Panoyo, terus Suruhan diambil nama Suruh itu untuk nama desa. Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, warga Desa Suruh mengadakan kegiatan penanaman pohon pada area sumber mata air Jegong di Dusun Gading. Kawasan ini menjadi titik penting sumber air bersih, sehingga penghijauan dilakukan untuk menjaga debit dan kualitas air agar tetap terjaga untuk generasi mendatang. Literasi digital di Desa Suruh menjadi langkah penting dalam menghadapi perkembangan zaman. Melalui teknologi, warga dapat mengakses informasi, mempromosikan potensi desa, serta meningkatkan keterampilan untuk mendukung ekonomi dan pendidikan. Dengan pemahaman digital yang baik, masyarakat semakin siap untuk membangun desa yang maju dan mandiri. KKN Desa Suruh Win 1 Tulungagung 2025 Sukses!